Nah, di video ini kita akan bahas mengenai cara penggunaan aplikasi SimSalary ini. Nah, di sini saya sudah update SimSalary-nya, dan SimSalary yang saya punya sekarang yang ada ini ya, sudah menggunakan PPH yang terbaru ya, PPH yang sampai 5 lapisan ya, sampai 35%. Jadi untuk SimSalary ini sudah menggunakan tarif PPH yang terbaru. Nah, yang perlu diperhatikan untuk menggunakan aplikasi SimSalary ini, yang pertama yang penting untuk diperhatikan adalah kalian harus mengupdate sheet var terlebih dahulu. Nah, sheet var ini berisi settingan untuk tarif ya, tarif asuransi, ada juga untuk biaya jabatan, untuk pajak kalau misalnya ada perubahan, ada PTKP ya, kalau misalnya ada perubahan, misalnya PTKP-nya bukan lagi 54 juta tetapi misalnya 60 juta. Jadi kita tinggal update di sini. Juga untuk jaminan-jaminan atau untuk asuransi ya, seperti BPJS. Setahu saya yang terakhir tarifnya itu 5%, 4% dibebankan kepada pemberi kerja atau perusahaan, sedangkan 1% itu yang harus dibayar oleh pekerja. Nah, orang-orang HRD seharusnya lebih tahu tarif yang terbaru ya. Orang-orang HR ya seharusnya lebih tahu dan lebih update ya mengenai tarif-tarif asuransi untuk karyawan. Oke, saya asumsikan kalian sudah update data ini ya di sheet var, dan juga di sheet info kita tinggal update nama perusahaan, alamat perusahaan, juga periode gaji ya. Misalnya kita mau buat gaji bulan Maret, di sini kita inputkan saja 31 Maret ya 2023. Kita bisa input juga nama untuk staff ya. Nantinya nama staff ini akan muncul di slip gaji atau di paycheck ya. Di sini akan muncul nama staff yang membuat gaji, atau bisa juga manajer HRD-nya ya. Oke, setelah kalian menginput data yang ada di sheet info dan juga mengupdate yang data yang ada di sheet var, kita langsung saja ke sheet EMP. Nah, sheet EMP ini adalah sheet di mana kita menginput data karyawan, termasuk gaji, tunjangan, dan gaji yang sifatnya non-rutin atau penghasilan non-rutin. Jadi ada gaji pokok, ada tambahan-tambahan lain selain gaji pokok, atau disebut juga dengan tunjangan. Nah, tunjangan ini sifatnya adalah dia berulang ya, atau sifatnya rutin. Jadi setiap bulan misalnya seorang karyawan, katakanlah karyawan X, dia dapat tunjangan jabatan sebesar 1 juta setiap bulan. Nah, itu tunjangan 1 juta setiap bulan itu akan terus diterima oleh karyawan tersebut setiap bulan. Oke. Dan ada juga yang namanya tunjangan tidak rutin. Tunjangan tidak rutin atau penghasilan tidak rutin. Nah, di sini adalah penghasilan yang diperoleh oleh karyawan tetapi tidak berulang. Misalnya dia cuma dapat di bulan Desember misalnya dia dapat THR di bulan apa, sifatnya tidak berulang. Jadi penghasilannya itu tidak rutin. Nah, jadi kita harus membedakan mana yang masuk gaji karyawan yang sifatnya rutin, yang berulang, dan mana yang tidak rutin. Karena itu akan berpengaruh pada perhitungan pajak dan juga pada perhitungan asuransi yang harus dibayar oleh karyawan. Asuransi yang harus dibayar oleh karyawan, perhitungannya itu berasal dari penghasilan yang diterima secara rutin, bukan yang non-rutin. Ya, jadi itu harus kita bedakan mana yang masuk sebagai penghasilan yang rutin, mana yang tidak rutin. Oke, nah di sini saya sudah punya sampel data karyawan seperti ini, dan saya akan input ke aplikasi SimSal atau ke aplikasi perhitungan BPH 21 dan gaji. Nah, ini kolomnya sudah sama dengan aplikasi yang saya punya, jadi saya akan copy paste saja biar cepat. Dan saya paste di sini. Oke, ini sudah terinput untuk
karyawan ada 6 karyawan. Nah, kita sudah bisa lihat ada nomor karyawan, nama, ada bank, ada nomor bank, ada status karyawan, tidak kawin, kawin 1 anak, kawin 3 anak ya. Dan juga ada NPWP. Di sini kalau karyawan tidak punya NPWP itu dikosongkan saja. Kalau karyawan punya NPWP itu harus diinput ya. Karena ini akan berpengaruh pada perhitungan PPh 21. Dan di sini kita sudah punya base salary, saya sudah input base salary untuk setiap karyawan. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah setelah kita input data karyawan seperti ini dan gaji pokoknya, kita tinggal menginput tunjangan yang diperoleh oleh karyawan di bulan Maret. Karena ini kita asumsikan kita bikin perhitungan gaji untuk bulan Maret. Kita tinggal input untuk tunjangan dan juga penghasilan tidak rutin. Nah, untuk tunjangannya seharusnya kita sudah punya datanya ya, karena kan tunjangan sifatnya tetap. Ya, di sini saya akan input saja, misalkan ini dapat tunjangan 2 juta. Tentu saja kalian sesuaikan dengan data yang ada di perusahaan kalian, data karyawan yang ada di perusahaan kalian. Tunjangan transport, tunjangan lainnya. Oke, misalkan seperti ini ya, saya sudah input tunjangan untuk setiap karyawan. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita menginput iuran lain kalau karyawan punya iuran selain BPJS, JKK, JKM, JHT, dan JP. Kalau ada iuran yang lain, kita bisa input di sini iurannya, ya. Dan juga kalau iurannya itu pembayarannya ada yang dibebankan untuk karyawan, ada yang dibebankan oleh perusahaan, kita bisa input di sini untuk perusahaan dan di sini untuk karyawan. Nah, selanjutnya yang perlu kita input adalah penghasilan tidak rutin kalau ada. Misalnya ada karyawan yang dapat bonus, kita tinggal input di sini. Ada yang mungkin overtime atau lembur, kita tinggal input di sini. Ya. Misalnya ada yang dapat THR di bulan Maret. Misalnya karyawan yang ini, kita tinggal input di sini. Dan juga penghasilan tidak rutin lainnya kalau ada. Nah, setelah kalian input penghasilan tidak rutin, selesai. Perhitungannya sudah selesai dan kita sudah bisa lihat take home pay-nya di sini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah tinggal mencocokkan atau mensinkronkan baris untuk perhitungan pajak. Kalau kalian perhatikan, untuk PPh 21 yang muncul hanya karyawan yang pertama dan yang kedua, ya. Karena pada sheet teks, nah kita lanjut ke sheet teks untuk perhitungan PPh 21. Di sini kita harus menambahkan baris sama banyak dengan baris yang ada di tabel IMP, atau kita harus sinkronkan jumlah barisnya. Kalau kalian perhatikan untuk perhitungan PPh 21, tabelnya ini kita cuma punya 2 baris dan di sini cuma ada 2 karyawan. Nah, caranya sangat mudah, kita tinggal tambah baris sebanyak 4 ya. Karena sudah ada 2 baris, kita tinggal tambah 4. Kita tinggal insert baris sebanyak 4 di sini. Jadi saya akan klik di cell B9 dan dari menu insert saya akan pilih, dari menu home saya akan pilih insert table row above. Saya akan lakukan sebanyak 4 kali. Oke, selesai. Pastikan jumlah baris untuk tabel IMP dan tabel teksnya ini sudah cocok ya, sudah sinkron. Nah, di sini kita sudah bisa lihat untuk PPh 21-nya. Oh ya, di sini ada kolom potongan lain. Nah, potongan lain ini kalau ada potongan yang ingin kalian potongkan ke karyawan. Misalnya karyawan punya pinjaman dari perusahaan, ya. Misalnya ada karyawan pinjam dari kas perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian pinjamannya itu nanti dipotong pada waktu dia gajian. Nah, kita bisa taruh di sini potongannya.
Kalau ada yang harus dipotong ya. Kalau ada potongan lain ya untuk karyawan tersebut, kita bisa taruh di sini. Oke, kita sudah selesai menginput data untuk sheet EMP. Kita juga sudah selesai menginput data untuk sheet tax untuk pajak ya, PPh 21. Dan ini sudah kalkulasinya sudah otomatis ya. Kalau kalian perhatikan di sini yang tidak punya NPWP dapat penalti pajak ya karena tidak memiliki NPWP. Oke. Selanjutnya adalah untuk sheet bank. Nah, sheet bank ini berguna untuk kita membuat daftar take home pay setiap karyawan. Nah, daftar take home pay ini nanti kita harus kasih ke teller bank atau ke orang bank atau ke siapa yang jadi staff untuk melakukan pembayaran gaji. Nah, caranya sangat mudah. Kita ke sheet bank dan kita tinggal klik saja sync table. Dan di sini kita sudah punya daftar take home pay karyawan yang harus dibayarkan ke karyawan. Jadi sheet bank ini tinggal kita cetak, tinggal kita print, dan kita tinggal berikan kepada teller bank ya. Di sini sudah ada nama karyawan, sudah ada keterangannya, keterangan transaksi, sudah ada nomor rekeningnya dan jumlah berapa yang harus ditransfer ke karyawan tersebut. Oke, jadi kita tinggal berikan kepada petugas bank misalnya untuk ditransfer satu persatu ke rekening setiap karyawan. Nah, itu fungsi dari sheet bank ini. Kalau kita lihat yang take home pay-nya 47.089.000, itu sama dengan take home pay yang ada di sheet EMP 47.089.000. 47.089.000. Oke, kita lanjut ke slip ya, ke sheet slip. Nah, sheet slip ini berisi template untuk kita mencetak paycheck ya atau bukti perhitungan gaji setiap karyawan. Nah, di sini untuk membuat paycheck itu gampang sekali. Kita tinggal masukkan ID karyawan yang ingin kita buat di sini. Setelah kita masukkan ID karyawannya, ini akan secara otomatis ditampilkan ya, karena kita sudah menggunakan formula Excel di sini. Jadi akan otomatis kita bisa lihat paycheck untuk setiap karyawan. Jadi di sini ada detail perhitungan gaji untuk setiap karyawan, gaji pokoknya, tunjangan, gaji sebelum potongannya bisa kita lihat di sini, dan juga pajak ya, dan take home pay karyawan tersebut. Oke, selanjutnya untuk tax slip. Tax slip ini berisi perhitungan pajak untuk setiap karyawan. Jadi kita bisa lihat di sini gaji bruto, kita bisa lihat potongan dari gaji brutonya untuk mendapatkan penghasilan kena pajak ya. Kita bisa lihat penghasilan netonya, penghasilan neto setahun, penghasilan tidak kena pajak. Kita bisa lihat perhitungan PPh 21 dari tax slip ini. Jadi kita tinggal input nomor karyawan dan kita tinggal cetak dan diberikan kepada karyawan ya, termasuk untuk slip juga. Nah, selanjutnya untuk sim salary versi 1 yang saya punya ini sudah dilengkapi juga dengan jurnal otomatis ya. Jadi di sini saya sudah punya mapping. Jadi ini nantinya kita buat mapping untuk setiap item ini. Jadi kita punya item salary payable, potongan BPJS dan seterusnya. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan mapping dengan account yang ada di chart of account perusahaan kita. Contohnya untuk salary payable, kalau di chart of account perusahaan kita nomor account-nya berapa? Nah, di sini untuk contoh chart of account yang saya punya itu nomornya 2040. Ini saya sudah input, saya sudah buat dan saya sudah sesuaikan dengan chart of account yang saya punya ya. Nah, buat orang-orang HR yang orang-orang HRD yang tidak paham dengan mapping chart of account ya, kalian tanya saja ke akuntan di perusahaan kalian ya. Kalian tanya ke orang finance atau ke manajer finance-nya ya, finance manager atau ke manajer akuntansinya. Minta saja
ke manajer finance-nya atau manajer akuntansinya untuk dibantu untuk melakukan mapping ya. Karena yang tahu untuk mapping ini adalah orang accounting pastinya ya. Nah, setelah di mapping seperti ini, maka jurnalnya itu akan otomatis. Nah, di sini jurnalnya sudah otomatis, tinggal di copy paste. Nah, orang HRD yang melakukan perhitungan gaji memang tidak perlu pusing dengan yang namanya jurnal, tetapi orang accounting pasti akan sangat concern dengan jurnal. Nah, di sini jurnalnya sudah otomatis dan tidak perlu kita buat secara manual. Jadi kita tinggal copy paste aja datanya. Sudah ada jurnal bentuk T di sini, debit kredit, dan juga ada jurnal yang untuk aplikasi SIMEK. Nah, buat kalian yang ingin tahu mengenai aplikasi SIMEK, saya akan taruh di deskripsi video ini ya, yaitu aplikasi akuntansi berbasis Microsoft Excel. Nah, jadi sudah selesai, kita sudah selesai menginput data karyawan, pajak, dan juga mapping ya, mapping untuk chart of account. Kalau mappingnya sudah dibuat, jurnalnya ini bisa otomatis. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan kepada Anda cara untuk mentransfer jurnal ini ya, jurnal untuk gaji ke aplikasi SIMEK, yaitu aplikasi akuntansi berbasis Excel ya. Caranya adalah kita copy aja data ini. Saya akan copy datanya. Saya akan copy dengan header ya. Kemudian saya akan bikin file baru. Dan saya akan paste datanya di sini. Oke, jadi saya sudah punya data jurnal di sini di worksheet yang baru. Dan sekarang yang perlu saya lakukan hanya menyalin data ini ke aplikasi SIMEK. Nah, saya akan buka aplikasi SIMEK. Dan di sini saya sudah punya satu batch jurnal ya untuk gaji bulan Maret ya. Jadi tanggal, nomor batchnya, keterangannya gaji bulan Maret, dan untuk tipenya ini saya berikan saya Gen ya, untuk general jurnal ya. Oke, dan saya langsung ke sheet GJ, dan untuk menginput jurnal salary atau jurnal gaji ke aplikasi SIMEK itu caranya sangat mudah, yaitu hanya dengan meng-copy paste ya ke aplikasi SIMEK. Nah, jadi ini data jurnalnya saya copy paste dari tanggal sampai ke nomor account ya. Dari tanggal sampai ke COA saya seleksi semua dan saya tinggal copy paste di sini. Dan ingat, pastenya jangan paste yang biasa, tetapi paste value ya. Paste value seperti ini. Nomor batch-nya tidak cocok ya. SLRA SL 32023. Oh, oke. 32023. Oke. Nah, di sini ada angka atau data yang ada koma seperti ini. Karena kita menghitung gaji PPh 21, akibatnya ada data yang datanya itu, karena kita hitungnya pakai persentase dari PPh 21, ada yang muncul koma seperti ini. Ini kita bisa hapus saja angka yang di belakang koma, kita delete aja seperti ini. Ini saya mau bulatkan ke atas ya. Oke, jadi kalau ada yang error seperti itu, ada koma, ya kita bisa hapus ya.
Dan ini sudah selesai ya, jurnal untuk gaji sudah selesai saya input di aplikasi SimX, dan itu sangat mudah, hanya dengan copy paste saja, karena di aplikasi SimSalary, aplikasi SimSalary ini sudah ada otomatis untuk jurnal ya, jurnal untuk aplikasi SimX. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menginput untuk segmennya di sini ya. Karena ini gaji ya, tergantung ya. Kalau misalnya kalian punya perusahaan yang misalnya di split, gaji A misalnya masuk ke segmen usaha A, gaji B misalnya masuk ke segmen usaha B, itu kalian bisa pisahkan di sini. Tapi saya akan masukkan saja XX, yaitu untuk other ya, segmen other. Selesai ya, dan kita bisa lihat misalnya ledger. Kita coba buka ledger untuk tunjangan ya, 5022. Saya mau lihat ledger 5022, beban HR, tunjangan bulan Maret. Oke, kita bisa lihat di sini sudah masuk ke aplikasi SimX kita ya, jurnalnya. Dan juga untuk perhitungan salary-nya juga sudah selesai kita buat. Nah, demikian video ini untuk cara menghitung gaji dan PPh 21 karyawan menggunakan aplikasi SimX, dan juga untuk input jurnalnya ke aplikasi SimX. Nah, untuk input jurnalnya ke aplikasi SimX, kalian harus copy dulu ke workbook Excel yang baru seperti ini. Jangan langsung di copy dari SimSal ya, atau aplikasi salary-nya, karena akan terjadi error. Jadi kalian copy dulu ke aplikasi kalian copy dulu ke workbook yang baru dari workbook yang baru ini kalian copy ke aplikasi SimX. Nah, sangat mudah. Demikian untuk video ini, dan terima kasih untuk atensi kalian, dan sampai jumpa.